Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas topik tentang pendidikan anti korupsi. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada Betaria Nike Aninda dengan NIM 067, Wardatu Sania dengan NIM 039, Utama Zidana Maulana Putra dengan NIM 078, Vilgaria Zuniar Putri Dwi Sugianto dengan NIM 241, Nur Rahmada Azarvira dengan NIM 249, Sinta Nurfadilah dengan NIM 251, Gita Putri Ramawati dengan NIM 265, dan Nasa Akilatul Zahroh dengan NIM 282. Next. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Sebelumnya, kelompok kami akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini saya membagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama indeks persepsi korupsi yang kecil. Jadi Lembaga Transparansi Internasional pada tahun 2007 merilis peringkat indeks persepsi korupsi atau IPK, dan Indonesia berada di urutan 143 dengan nilai 2,3. Nilai tersebut mengalami penurunan 0,1 dibandingkan tahun 2006 dengan nilai 2,4. Hal itu berarti bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia menurun. Sebagai catatan, semakin rendah nilai IPK berarti semakin tinggi tingkat korupsi dalam rentang indeks. 0 itu negara sangat korup dan 10 itu negara yang sangat bersih. Nilai 2,3 tersebut membuat Indonesia masuk dalam daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia, bersama 71 negara yang lainnya yang memiliki nilai di bawah 3. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong 5 besar, sementara di lingkup Asia menempati posisi kedua setelah Filipina. Selanjutnya, pada tahun 2009, Lembaga Transparansi Internasional atau Corruption Perception Index menempatkan Indonesia dalam nilai 2,8. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat atau analisa negara. Yang kedua, 20 tahun setelah reformasi. 20 tahun, masyarakat tentu saja menaruh harapan besar pada pemerintahan baru agar tercipta pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 20 tahun setelah gerakan reformasi 1998 berlalu, tampaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme belum dapat terrealisasikan dengan baik. Alih-alih dapat mencegah dan memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain dengan modus dan cara-cara yang lebih sistemik, dengan melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat seperti aparatur negara yang mestinya dipercaya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, penetapan konvensi menentang korupsi. Jadi dalam level internasional, PBB telah menetapkan konvensi menentang korupsi pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Dalam level internasional, PBB telah menetapkan konvensi menentang korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember tahun 2003. Selanjutnya, PBB menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki melakukan langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Lalu kita akan masuk ke konsep dasar korupsi yang dimulai dengan definisi korupsi.
Di sini saya juga membagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama dari segi semantik. Korupsi berasal dari dua kata Latin, yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Itu menurut Wijayanto 2019-6. Istilah korupsi dapat pula dikatakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Hal sama juga disampaikan oleh Hamzah Al-Bantani, yaitu korupsi juga berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus, artinya kerusakan atau kebobrokan. Perbuatan yang bejat, perbuatan tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Lebih lanjut, ia berargumen secara harfiah. Korupsi merupakan perbuatan busuk, jahat, dan merusak. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang berkaitan dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi. Yang kedua, pengertian menurut undang-undang. Pengertian yang lebih luas dan mendalam dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, 6, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7, gratifikasi. Sementara itu, Isrot dan Biarritz mengklasifikasi korupsi dari sisi kriminologi yang dibagi menjadi 9, yaitu political bribery, political kickbacks, election fraud, corrupt campaign practice, discretionary corruption, illegal corruption, ideological corruption, political corruption, dan mercenary corruption. Kategorisasi korupsi yang dipaparkan Isrot dan Biarritz di atas memberikan perspektif yang luas karena menyangkut lembaga negara, swasta, sektor publik, privat, bahkan menyangkut kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu pengertian secara harfiah. Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi itu memiliki arti yang sangat luas, seperti penyelewengan dan penggelapan uang negara. Berbagai pengertian korupsi yang telah dipaparkan di atas nampak bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara, yang mempunyai implikasi yang sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan. Korupsi juga merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara, bahkan kehancuran spiritual. Selanjutnya yaitu korupsi dalam perspektif sejarah. Nah, yang pertama, korupsi ini sudah ada sejak 2300 tahun yang lalu. Di India, korupsi ini sudah menjadi masalah besar sejak 2300 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya cara-cara yang dilakukan oleh pejabat untuk mencuri kekayaan negara. Yang kedua yaitu dalam konteks sejarah Indonesia, korupsi sudah ada sejak abad ke-17 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Nah, mulai muncul adanya korupsi ini yaitu awal mulanya yaitu dengan adanya upeti. Nah, upeti ini yaitu pembayaran pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Nah, pembayar pajak ini yaitu para adipati atau raja bawahan, tetapi pada hakikatnya yang menanggung semua pajak atau upeti ini adalah rakyat atau petani yang dianggap sebagai orang kecil. Kemudian yang ketiga adalah korupsi pada masa VOC. Nah, pada zaman VOC ini juga telah terjadi kasus korupsi, diantaranya yaitu bupati yang memperoleh keuntungan ganda dengan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan memeras rakyat. Bupati membayar sangat rendah untuk usaha petani, sementara mereka menerima harga tinggi. Nah,
Alasan bupati atau pejabat korupsi karena belum adanya satuan hitung yang standar, di samping rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak juga masih kabur. Next. Next. Selanjutnya yaitu ada sebab-sebab korupsi. Nah, sebab-sebab korupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dari internal individu atau dari dalam diri individu itu sendiri, dan yang kedua ada eksternal individu atau dari luar individu itu sendiri. Dari yang pertama itu internal individu itu yang pertama ada sifat pribadi dan moralitas. Nah, individu yang serakah dan memiliki ambisi yang besar untuk menjadi kaya, ini dapat menjadi penyebab seseorang itu akan melakukan korupsi. Nah, kurangnya integritas dan nilai moral yang kuat juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pendidikan, terutama mengenai etika dan hukum, dapat membuat individu lebih rentan terhadap korupsi. Kurangnya kesadaran akan dampak korupsi juga dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu kebutuhan ekonomi dan tekanan finansial. Seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya dan mengalami tekanan finansial itu juga dapat menjadi penyebab seorang individu itu akan melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar individu itu sendiri. Yang pertama ada lingkungan sosial dan budaya, seperti pengaruh dari teman, keluarga, kerabat kerja, atau orang-orang terdekat kita, itu juga bisa menjadi penyebab seorang melakukan korupsi. Dan budaya korupsi yang sudah ada sejak dulu dan sulit dihapuskan, itu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu struktur dan sistem pemerintahan. Nah, jika mekanisme pengawasan dan penegakan hukum itu lemah, maka peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih besar karena kecil kemungkinan untuk ditangkap dan dihukum pelaku korupsi tersebut. Next. Baik, selanjutnya yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia ini istilahnya bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi bangsa. Korupsi itu telah merambah ke berbagai sektor seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif, sehingga bisa menghambat pembangunan dan merenggut kepercayaan rakyat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berusaha menjerat para koruptor dengan memperberat hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi terhadap dana bencana, dana krisis, dan dana penanggulangan keadaan bahaya. Tak hanya itu, undang-undang ini itu juga menyasar kepada para pemberi suap dan penerima suap, termasuk pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat. Upaya ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para koruptor untuk mewujudkan efektivitas hukum yang optimal. Nah, langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi itu telah dilakukan dalam rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional di Bali pada Desember tahun 2002 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan yang serius, yaitu ada 4 hambatan. Yang pertama yaitu hambatan struktural. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu hambatan struktural. Hambatan ini berasal dari cara kerja birokrasi dan pemerintahan yang tidak ideal, sehingga penanganan korupsi menjadi tidak efektif. Beberapa contoh hambatan struktural yaitu egoisme sektoral dan institusional. Instansi dan sektor tertentu memprioritaskan kepentingan sendiri dengan mengajukan dana sebanyak-banyaknya, tanpa mempedulikan kebutuhan nasional secara keseluruhan. Hal ini seringkali berujung pada penyimpangan dan penyalahgunaan dana. Lalu lemahnya fungsi pengawasan. Aparat pengawasan tidak menjalankan tugasnya secara efektif,
sehingga penyimpangan dan korupsi tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti. Lalu koordinasi yang lemah. Kurangnya koordinasi antara aparat pengawasan dan penegak hukum membuat penanganan kasus korupsi menjadi lamban dan tidak optimal. Lalu sistem pengendalian intern yang lemah. Sistem internal yang tidak memadai memungkinkan terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dan pengelolaan keuangan negara. Lalu kualitas pelayanan publik yang rendah. Pelayanan publik yang buruk dan tidak transparan itu membuka peluang bagi praktik korupsi. Lalu yang kedua, hambatan kultural. Selain hambatan struktural, ada hambatan kultural. Hambatan kultural ini yaitu kebiasaan dan norma sosial yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Beberapa contoh hambatan kultural yaitu sikap sungkan dan toleransi. Aparat pemerintah masih memiliki rasa sungkan dan toleransi terhadap sesama, sehingga terkadang mereka enggan melaporkan atau menindaklanjuti kasus korupsi yang melibatkan rekan kerja atau atasan. Lalu kurangnya keterbukaan pimpinan. Pimpinan instansi seringkali kurang terbuka dan terkesan melindungi bawahannya yang terlibat korupsi. Hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Lalu campur tangan politik. Intervensi dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan kasus korupsi dapat menyimpangkan proses hukum dan melindungi pelaku korupsi. Lalu komitmen yang lemah. Rendahnya komitmen dari para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti kasus korupsi secara tegas dan tuntas. Sikap permisif masyarakat. Sebagian masyarakat masih bersikap permisif atau masa bodoh terhadap praktik korupsi. Hal ini dapat dilihat dari fenomena seperti menawar suap, menerima gratifikasi, dan tidak melaporkan kasus korupsi. Lalu yang ketiga yaitu hambatan instrumental. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terhambat oleh kurangnya instrumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan yang memadai. Hal ini menyebabkan penanganan kasus korupsi menjadi tidak optimal. Beberapa contoh hambatan instrumental yaitu peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih membuka celah bagi para koruptor, seperti penggelembungan dana di instansi pemerintah. Lalu kurangnya identitas tunggal atau single identification number itu yang berlaku untuk berbagai keperluan seperti SIM, pajak, bank, dan lain-lain yang bisa memudahkan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih lemah sehingga banyak pelaku korupsi yang lolos dari jeratan hukum. Lalu sanksi yang tidak tegas. Sanksi bagi aparat pengawasan dan penegak hukum yang terlibat korupsi masih belum tegas, sehingga tidak memberikan efek jera. Sulitnya pembuktian. Membuktikan tindak pidana korupsi seringkali sulit, sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan. Lalu proses penanganan yang lambat. Lambatnya proses penanganan kasus korupsi dari awal penyelidikan hingga penjatuhan hukuman membuat para koruptor leluasa dalam memperkaya diri. Next. Bisa di next. Selanjutnya yaitu hambatan manajemen. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga terhambat oleh kurangnya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam penanganan kasus korupsi. Beberapa contoh hambatan manajemen antara lain yaitu kurangnya komitmen. Kurangnya komitmen dari pihak manajemen atau pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Lalu lemahnya koordinasi. Koordinasi yang lemah antara aparat pengawasan dan penegak hukum serta antar instansi terkait. Lalu kurangnya dukungan teknologi informasi. Kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga menyulitkan proses pencegahan dan pendeteksi korupsi. Ketidakmampuan organisasi pengawasan. Organisasi pengawasan yang tidak independen dan kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.
Lalu sistem pengawasan yang tidak memadai. Sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi yang tidak memadai. Sistem kepegawaian yang bermasalah. Sistem kepegawaian yang tidak memadai seperti sistem rekrutmen yang tidak transparan, gaji PNS yang rendah, dan sistem penilaian kinerja yang tidak efektif. Untuk menangani hambatan-hambatan tadi, itu pentingnya kesamaan persepsi, teknologi informasi, single identification number, dan peraturan perundang-undangan. Adanya kesamaan persepsi, tujuan, dan rencana tindak atau action plan dalam pemberantasan korupsi seperti tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sangat penting untuk mewujudkan pemberantasan korupsi. Lalu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini untuk mendukung pencegahan dan penindakan korupsi, seperti dengan menerapkan e-government dalam sistem pelaporan online dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi. Lalu single identification number yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat seperti SIM, pajak, bank, dan lain-lain diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat. Lalu adanya peraturan perundang-undangan yang saling menjaga, yang saling menunjang, dan memperkuat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan, melakukan harmonisasi dalam revisi peraturan perundang-undangan, serta membuat peraturan baru yang diperlukan. Next. Baik, selanjutnya yaitu strategi pemberantasan korupsi. Dalam rencana strategi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2004 sampai 2007, strategi-strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia mulai dari kelembagaan atau internal sampai pada peran masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama, strategi pembangunan kelembagaan. Strategi pembangunan kelembagaan bertujuan untuk membentuk suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. Nah, untuk membentuk lembaga pemberantasan korupsi yang efektif ini memerlukan independensi dari pengaruh politik, kerangka hukum yang tegas, dan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas seharusnya dijaga dengan laporan publik dan pengawasan yang ketat. Kemudian, diperlukan juga bagi lembaga pemberantasan korupsi yang menjalin kerjasama dengan baik dengan lembaga lain dan masyarakat sipil, serta penegak hukum harus adil dan konsisten, serta seharusnya didukung oleh teknologi untuk efisiensi dan transparansi prosesnya. Nah, dengan dilakukan hal-hal tersebut, diharapkan lembaga pemberantasan korupsi ini bisa secara efektif menangani dan mencegah korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi penindakan. Strategi penindakan bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang ada. Nah, langkah ini adalah langkah advokasi yang sering digunakan oleh lembaga anti korupsi untuk memberantas korupsi. Strategi ini lebih berfokus pada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh oleh publik secara luas. Artinya, strategi ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti kepolisian, KPK, dan lembaga lain yang menanganinya. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, strategi pencegahan. Strategi pencegahan bertujuan untuk membentuk sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Nah, pihak yang dilibatkan dalam strategi pencegahan ini diantaranya yaitu pemerintah, penegak hukum, legislatif, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, komisi pengawasan, dan dalam strategi pencegahan ini tidak melibatkan publik umum. Nah, langkah pencegahan ini bisa dilakukan oleh lembaga anti korupsi, mulai dari efektivitas sistem pelaporan kekayaan para penyelenggara negara, penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi, serta penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi. Nah, yang terakhir yaitu strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Nah, strategi tersebut bertujuan untuk membentuk suatu keikutsertaan masyarakat
dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam ikut serta memberantas dan mencegah korupsi. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab kegagalan atau kurang berhasilnya strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, setelah strategi atas sudah direncanakan, namun ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan atau kurang berhasilnya strategi tersebut. Yang pertama yaitu sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang kewajiban warga negara atas negaranya. Jadi, pada pendidikan di Indonesia ini masih kurang menekankan tentang edukasi untuk evitasi korupsi. Nah, praktik korupsi yang sudah masih banyak dilakukan di daerah pendidikan yaitu mungkin masih banyak kita temui ya, kalau di misal sekolah banyak peserta didik yang masih melakukan korupsi, misalnya minimal untuk bisa masuk ke sekolah favorit atau mendapatkan benefit lainnya. Yang kedua yaitu rendahnya pendidikan masyarakat di Indonesia yang dapat menyebabkan masyarakat sering menjadi sasaran empuk birokrasi negara dalam manipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik. Nah, contohnya itu, misal di suatu desa itu masih banyak beberapa aparat desa atau pengurus pemerintahan di desa itu yang masih memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Namun sekitar kurang berani dalam mengungkapkan atau membuka atau melaporkan kasus tersebut. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi juga merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Di Indonesia, istilah pendidikan anti korupsi relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Secara eksplisit, istilah PAK tidak disebutkan. Oleh karena itu, PAK dapat dipandang sebagai inovasi pendidikan. Next. Adapun tujuan secara umum yang disebutkan oleh Dharma tahun 2003 adalah yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Lalu yang kedua, ada pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Lalu yang ketiga, ada pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Next. Yang pertama, pendidikan anti korupsi sebagai penguat karakter bangsa. Anti korupsi di sekolah bukanlah semata-mata bagaimana menangani permasalahan korupsi seperti halnya yang dilakukan oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi dapat dimulai dari yang sederhana, misalnya berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Pendapat Likona pada tahun 1991 bahwa terdapat beberapa karakteristik zaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada di kalangan remaja, maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Untuk beberapa karakteristiknya sebagai berikut, yaitu yang pertama meningkatnya kekerasan dan pengerusakan. Lalu yang kedua ada pencurian yang dilakukan siswa. Yang ketiga ada penjiplakan atau ketidakjujuran. Yang keempat semakin rendah rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Yang kelima pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan. Yang keenam berprasangka buruk. Yang ketujuh
ada penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin memburuk. Lalu yang kedelapan ada kebebasan seksualitas dan rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Lalu yang kesembilan, semakin rendah tanggung jawab individu dan warga negara. Yang kesepuluh, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan lain-lain. Next. Di sini juga ada etika utama untuk diajarkan dalam sistem pendidikan, yaitu ada yang pertama dapat dipercaya seperti jujur dan integritas, lalu yang kedua memperlakukan orang lain dengan hormat, yang ketiga bertanggung jawab, adil, kasih sayang, dan yang terakhir warga negara yang baik. Lalu ada juga materi PAK di sekolah antara lain, yaitu yang pertama apa dan di mana korupsi itu, lalu yang kedua isu moral, yang ketiga korupsi dan HAM, yang keempat memerangi korupsi, yang kelima korupsi dan ekonomi pasar, yang keenam korupsi dan hukum, yang ketujuh korupsi dan masyarakat demokrasi. Next. Yang kemudian ada beberapa model PAK. Nah, belajar dari pengalaman negara lain, melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup dengan hanya penegakan hukum. Namun, harus diimbangi dengan pendidikan anti korupsi. Salah satu contohnya yang terjadi di Republik Rakyat Cina. Melalui Cina Online, diketahui bahwa seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi, yang dalam jangka panjang tujuannya untuk memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi, yang dalam jangka panjang melindungi generasi muda Cina dari gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Keterlibatan pendidikan formal dalam pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat. Beberapa model dalam rangka pemberian pengalaman dan perilaku anti korupsi antara lain model Klitgard, John S. Kwah, Bank Dunia, dan Hong Kong SAR. Next. Yang pertama ada model Klitgard. Beberapa syarat dan langkah diperlukan untuk mengurangi korupsi sekaligus sebagai cara untuk menumbuhkan perilaku anti korupsi. Yang pertama, negara harus memiliki pemerintahan yang mampu menegakkan peraturan perundangan. Yang kedua, mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat dan ketat. Kemudian, mampu membatasi diskresi kepada pejabat publik. Nah, 4 cara spesifik yang dianjurkan itu, yang pertama, mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki pejabat publik. Kemudian, mengurangi kesempatan atau peluang bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi. Kemudian, meningkatkan akses untuk pendeteksian. Dan yang terakhir, meningkatkan atau memperberat hukum bagi koruptor. Kemudian ada model John S. Kwah menyatakan bahwa ada 6 cara untuk lebih mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, adanya komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan sikap anti korupsi. Yang kedua, strategi yang disusun dalam pemberantasan korupsi secara komprehensif. Ketiga, lembaga anti korupsi harus anti suap. Yang keempat, lembaga anti korupsi harus digeser dari kendali kepolisian. Yang kelima, mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga yang mempunyai peluang yang sangat besar terhadap korupsi, seperti bea cukai, imigrasi, departemen yang menangani penerimaan negara dan kepolisian. Dan yang terakhir, menaikkan gaji pegawai pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya.
Sementara itu, menurut Bank Dunia, model yang direkomendasikan meliputi 5 strategi. Yang pertama, strategi kompetitif privat sektor. Yang kedua, strategi political accountability. Yang ketiga, strategi civil society participation. Yang keempat, strategi institutional restraints on power. Yang kelima, strategi public sector management. Menurut Hong Kong SAR, model yang banyak dianut dan diapresiasi oleh aktivis anti korupsi dengan cara membentuk satu lembaga anti korupsi yang independen, tegas, konsisten, memiliki tugas dan wewenang yang besar. Faktor yang mendukung keberhasilan model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjaminnya integritas dan kejujuran hakim yang menangani korupsi. Yang kedua, budget yang sangat besar. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang canggih dalam melaksanakan semua kegiatan. Dan yang terakhir, diikutsertakan masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi. Model-model anti korupsi di atas masih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat umum, berbasis kebijakan dalam pemerintahan dan penegakan hukum, tetapi belum banyak menyentuh bidang pendidikan dalam arti diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Next. Pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku dalam anti korupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah proses pembudayaan sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Strategi pendidikan anti korupsi di sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku anti korupsi ke dalam 1. Pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar pada setiap mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang relevan. Yang kedua, pengembangan berbagai bentuk kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah. Melalui ketiga strategi tersebut diharapkan akan dapat menciptakan atmosfer dan budaya sekolah yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi di kalangan warga sekolah. Baik, selanjutnya pelaporan tindak pidana korupsi. Kita sebagai warga Indonesia dapat berperan aktif dalam melaporkan perbuatan korupsi di lingkungan sekitar. Pelapor dapat melaporkan melalui situs resmi KPK, yakni di www.kws.kpk.go.id. Pelapor diwajibkan registrasi jika ingin membuat pengaduan. Pelapor akan dijamin kerahasiaannya atau yang dikenal dengan whistleblower. Dengan adanya pelaporan ini, diharapkan warga Indonesia dapat mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berbagai pengertian korupsi yang tadi dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara yang mempunyai implikasi sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan. Sebab dilakukannya korupsi bisa berasal dari dalam diri, yaitu internal, maupun dari luar diri atau eksternal. Selain menghadapi beberapa hambatan serius untuk memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2004 sampai 2007 juga menggunakan beberapa strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, dalam jangka panjang, keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum saja, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan, yakni pendidikan anti korupsi atau PAK, yang bertujuan untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab akan dilakukan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.